Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kada Yunda Padmawati dari jurusan Manajemen kelas 5F. Baik, di sini saya akan memaparkan rencana bisnis saya yang akan saya kembangkan, yaitu berbudidaya lebah madu trigona. Latar belakang mulainya mengembangkan usaha bisnis ini yaitu melihat perekonomian pedesaan yang nilai lambat dibandingkan dengan pembangunan ekonomi di perkotaan. Oleh sebab itu, perlunya penataan ekonomi pedesaan yang harus segera dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya desa yang optimal sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Melihat kondisi ini, tentunya terdapat peluang yang berpotensi dan menguntungkan, seperti dengan membuka usaha budidaya lebah madu trigona. Seperti yang kita ketahui, membudidayakan lebah madu trigona ini sangat menguntungkan karena lebah madu trigona ini memiliki segudang manfaat yang bagus untuk kesehatan. Salah satunya yaitu meningkatkan daya tahan tubuh. Dari bisnis ini saya berharap budidaya madu kelanceng atau trigona mampu merubah perekonomian desa agar lebih baik atau maju dan meminimalisir tingkat pengangguran khususnya di pedesaan. Untuk visi dan misi dari budidaya lebah madu trigona ini, yang pertama ada visi di mana menciptakan produk lebah madu trigona yang mengedepankan kualitas dan keaslian produk serta mampu memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, sehingga dari produk madu ini banyak diminati oleh masyarakat luas. Yang kedua ada misi, di mana misi lebah madu trigona ini yaitu menjaga kualitas produk agar banyak diminati oleh masyarakat tanpa mengurangi manfaat madu tersebut. Yang kedua, terus melakukan inovasi produk baik dari produksi hingga kemasan. Yang ketiga, selalu memberikan kesan yang baik kepada pelanggan, seperti memberikan pelayanan yang optimal kepada si pelanggan. Yang keempat, menyediakan layanan bagi konsumen. Baik, konsumen bisa memberikan saran-saran yang saran-saran positif tentunya yang bersifat membangun dalam kemajuan usaha budidaya madu trigona. Baik, adapun tujuan dan manfaat pembuatan rencana bisnis atau bisnis plan untuk potensi desa, yang pertama, mampu membangun suatu usaha yang berpotensi khususnya di daerah pedesaan. Yang kedua, mampu mengembangkan kewirausahaan bagi masyarakat desa. Yang ketiga, mampu menciptakan inovasi dan kreativitas untuk wirausaha desa. Nah, sedangkan untuk tujuan dan manfaat pembuatan rencana bisnis untuk mahasiswa, yaitu menjadikan mahasiswa lebih inovatif dan kreatif. Yang kedua, melatih keterampilan atau skill mahasiswa dalam pembuatan rencana bisnis. Yang ketiga, untuk menambah wawasan atau pengetahuan. Yang keempat, selalu berpikir aktif, kreatif, inovatif, kritis, dan objektif dalam pembuatan rencana bisnis yang optimal. Nah, adapun konsep usaha dari budidaya lebah madu trigona. Seperti yang kita ketahui, budidaya lebah madu memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan di Indonesia, salah satunya di Bali. Budidaya lebah madu sudah lama dikenal oleh masyarakat luas. Salah satunya budidaya lebah madu trigona. Madu trigona ini sudah sangat dikenal dikarenakan memiliki segudang manfaat yang bagus untuk kesehatan. Lebah madu trigona ini selain memiliki segudang manfaat, tapi juga sangat mudah untuk dibudidayakan atau digembalakan, sehingga budidaya ini dapat meminimalisir biaya dan waktu. Untuk lokasi usaha, di sini saya akan kembangkan budidaya ini di desa saya, yaitu Desa Anturan, tepatnya di Lovina. Dan di sini saya akan menggunakan strategi promosi, yaitu menggunakan dua media. Yang pertama media cetak dan juga media elektronik. Nah, dari usaha ini saya berharap agar wirausaha budidaya madu ini lebih berkembang dan lebih maju, dan dapat dijadikan inspirasi usaha oleh para wirausaha muda. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada gambaran umum pasar dan sasaran. Rencana usaha yang akan saya jalankan yaitu berbudidaya madu trigona.
Banyak masyarakat yang berpikir bahwa madu tidak terlalu penting untuk kesehatan, namun nyatanya madu sangat penting atau berkhasiat untuk kesehatan tubuh, salah satunya menjaga sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan daya tahan tubuh. Mengingat situasi pandemi saat ini, kita dituntut untuk selalu menjaga kesehatan atau imun tubuh agar tetap fit. Dengan adanya madu trigona ini bisa membantu masyarakat untuk meningkatkan sistem daya tahan tubuh mereka. Untuk nama usaha yang saya jalankan adalah Raja Madu Trigona Alami Sehat dan Bergizi. Mengapa saya memberikan brand tersebut? Karena harapan saya dengan adanya usaha madu trigona ini mampu menjadi raja madu yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat dan juga sulit tersaingi oleh pesaing. Karena di sini saya akan selalu mengutamakan kualitas keaslian produk tersebut. Usaha budidaya madu trigona ini akan saya jalankan di lahan saya sendiri yang berlokasi di Jalan Pulau Dalem, Banjarpasar, Desa Anturan, tepatnya di Lovina. Jika usaha ini berhasil dan mampu berkembang sesuai dengan yang diharapkan, di sini saya akan memperbesar usaha saya dengan cara membuka cabang-cabang baik dalam kota maupun luar kota. Yang kedua, ada jenis produk yang dipasarkan. Produk yang akan saya pasarkan yaitu madu trigona. Madu trigona ini merupakan madu khusus yang dihasilkan oleh lebah tak bersengat, yaitu Trigona sp. Madu ini dihasilkan dari lebah bukan penyengat sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih asam dibandingkan oleh madu biasanya. Dan madu trigona ini memiliki banyak khasiat dan manfaat yang berbeda dengan madu biasanya. Nah, produk madu trigona ini akan dikemas menggunakan botol yang berukuran 100 ml, 250 ml, dan 500 ml dengan diberikan brand pada botol kemasan yang bertujuan untuk menarik minat konsumen. Yang ketiga, ada target pasar. Madu kelanceng atau madu trigona ini merupakan produk kesehatan yang bisa membantu menjaga daya tahan tubuh agar tetap sehat. Banyak manfaat dari produk trigona ini karena seperti kita ketahui bahwa madu trigona ini memiliki banyak kandungan antioksidan yang berfungsi sebagai zat penangkal terhadap risiko terkena berbagai penyakit, sehingga hal ini madu trigona ini bisa dikonsumsi oleh semua kalangan baik dari usia anak-anak hingga lansia, karena madu trigona ini terbuat dari madu asli tanpa bahan pengawet maupun tanpa bahan kimia lainnya yang bisa membahayakan kesehatan tubuh masyarakat. Yang keempat, ada pesaing. Untuk penjualan madu trigona ini tepatnya di Desa Anturan, sampai saat ini belum ada pesaing karena sedikitnya minat dan bakat masyarakat untuk membuka atau mengembangkan usaha budidaya madu kelanceng atau trigona ini. Akan tetapi di luar desa saya banyak masyarakat yang membuka usaha madu trigona ini, sehingga banyaknya pesaing yang menggeluti budidaya madu trigona yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha madu di desa saya. Mengingat pesaing lebih dahulu membuka usaha budidaya ini, tentunya dipastikan bahwa pesaing sudah memiliki banyak sekali pelanggan dan tempat berjualan mereka juga cukup strategis. Yang kelima adalah sasaran pembeli. Sasaran pembeli dari madu trigona ini adalah kepada masyarakat yang benar-benar peduli terhadap kondisi kesehatan tubuh, baik dari semua kalangan, yaitu anak-anak yang menginjak 1 tahun hingga lansia, terutama terhadap orang-orang yang sangat tertarik dan memiliki minat yang tinggi terhadap madu trigona atau kelanceng. Yang keenam, ada diferensiasi. Strategi diferensiasi produk madu trigona ini adalah diferensiasi produk yang mencangkup pada tampilan kemasan serta brand, yaitu sebagai identitas dari produk kita sendiri yang selama produksi. Tidak hanya itu, diferensiasi produk madu ini selalu mengutamakan kualitas produk serta keaslian produk yang dapat dipastikan diproduksi secara higienis dan juga tanpa campuran bahan kimia yang bisa membahayakan konsumen, karena madu yang saya produksi ini adalah madu asli yang dihasilkan oleh lebah berjenis Trigona sp. Yang ketujuh, ada strategi STP yang artinya segmentation, targeting, and positioning. Yang pertama ada segmentation. Dalam segmentation tersebut ada demografi.
Nah, segmentasi ini dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok variabel-variabel demografi seperti umur, jenis kelamin, pendapatan konsumen, pekerjaan, dan lain sebagainya yang menyangkut tentang variabel demografi. Yang pertama ada umur. Di sini produk madu kelanceng atau trigona ini bisa dikonsumsi oleh anak-anak dari umur 1 tahun hingga dewasa. Mengapa madu trigona ini hanya bisa dikonsumsi oleh anak-anak yang berumur 1 tahun? Karena pencernaan anak-anak yang berumur 1 tahun itu sudah lebih matang, sehingga pertahanannya akan lebih kuat terhadap bakteri-bakteri pencemaran makanan. Yang kedua, jenis kelamin. Produk madu trigona ini bisa dikonsumsi oleh semua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa mengurangi manfaat madu tersebut. Yang ketiga ada pendapatan konsumen. Produk madu kelanceng atau trigona ini dapat dibeli sesuai dengan pendapatan konsumen, di mana pendapatan konsumen golongan menengah ke atas hingga golongan menengah ke bawah. Walaupun harga dari produk madu trigona ini tergolong lebih mahal, namun madu trigona ini sangat memiliki banyak manfaat yang bagus untuk kesehatan tubuh, sehingga harga dengan kualitas produk itu sebanding. Yang keempat ada segmentasi demografik multivariasi, di mana produk madu trigona ini atau kelanceng ini diarahkan pada segmentasi umur, jenis kelamin, pendapatan, sehingga produk secara maksimal dapat diterima oleh konsumen dan memberikan suatu kepuasan kepada konsumen. Yang kedua, setelah segmentasi ada targeting, di mana target pemasaran dari produk madu trigona ini adalah anak-anak yang berusia 1 tahun ke atas hingga dewasa atau lansia. Hal ini disebabkan karena manfaat atau khasiat dari produk ini sangat berfungsi untuk menjaga daya tahan tubuh atau sistem kekebalan tubuh, sehingga madu trigona ini sangat bagus dikonsumsi oleh semua kalangan. Terlebih lagi untuk orang-orang yang memiliki kreativitas dalam mengolah madu yang bisa dijadikan sebagai makanan, suplemen, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga setelah targeting yaitu positioning. Positioning ini berupa tindakan perusahaan dalam merancang produk dan strategi pemasaran agar dapat menciptakan kesan tertentu yang mudah diingat di benak konsumen. Pada posisi pasar ini bahwa produk madu trigona ini merupakan produk yang sangat berkualitas, yang terbuat dari madu asli tanpa campuran bahan kimia maupun pengawet yang bisa membahayakan konsumen. Dengan menggunakan tampilan kemasan yang menarik dan tentunya mudah dibawa kemana-mana. Tidak hanya itu, kemasan botol madu trigona ini akan diberikan label atau merek yaitu Raja Madu Trigona yang bertujuan agar mudah diingat oleh konsumen. Nah, ketujuh elemen tersebut merupakan bagian-bagian dari aspek pasar. Setelah aspek pasar, ada aspek pemasaran. Yang pertama ada promosi. Dari segi promosi, produk madu kelanceng atau trigona ini menggunakan dua metode atau dua media dalam strategi pemasaran. Yang pertama menggunakan media cetak dan media elektronik. Mengapa masih menggunakan media cetak? Hal ini disebabkan banyak masyarakat yang belum bisa mempergunakan teknologi seperti handphone dengan baik. Apalagi masyarakat mayoritas di sini berasal dari desa, sehingga minimnya penggunaan handphone. Untuk media cetak, saya mempergunakan selembaran brosur yang akan disebar ke masyarakat dan juga menggunakan poster yang bertujuan untuk memperkenalkan madu trigona kepada masyarakat, sehingga menimbulkan keinginan masyarakat untuk membeli. Selanjutnya menggunakan media online. Di sini saya melakukan promosi menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia di media online. Contohnya menggunakan handphone melalui aplikasi Facebook, Instagram, WhatsApp yang bertujuan mampu menjangkau masyarakat atau konsumen yang lebih luas dalam kota maupun luar kota. Sehingga melalui media online juga bisa menarik minat konsumen untuk membeli. Pada bulan pertama, kami akan memberikan diskon atau potongan harga kepada konsumen agar konsumen mau berkunjung kembali dan menjadi pelanggan tetap. Yang kedua, pengembangan pasar. Setelah berhasil menjalankan usaha pertama di Jalan Purodalem, Banjarpasar, Desa Anturan, tepatnya di Lovina, apabila sudah memiliki banyak pelanggan, rencana di sini saya akan membuka cabang Raja Madu Trigona ini baik di dalam kota maupun di luar kota agar nantinya konsumen bisa mengenal bagaimana kualitas madu trigona ini serta mampu menjangkau konsumen yang lebih luas. Yang ketiga ada pengembangan produk.
Untuk pengembangan produk ke depannya, Raja Madu Trigona ini hanya dikembangkan dengan bentuk penyajian seperti bentuk ukuran kemasan yang lebih berbeda, kualitas rasa dan madu trigona asli tanpa campuran bahan kimia, hingga dari segi pendistribusian ke langganan. Yang keempat adalah langkah-langkah promosi. Kegiatan yang akan saya lakukan sebagai langkah awal dalam promosi adalah dengan mengajak konsumen ke tempat budidaya madu trigona langsung dan memberikan testimoni kepada konsumen bahwa produk madu trigona ini merupakan produk madu asli yang dihasilkan oleh lebah berjenis trigona dengan kualitas rasa yang berbeda dari madu biasanya. Setelah itu, apabila masyarakat atau konsumen merasa tertarik dan ingin membeli, di sini saya akan memberikan potongan harga atau diskon sebagai langkah awal pengenalan produk. Ketika konsumen merasa puas, baik dari produk maupun pelayanan, dapat dipastikan konsumen akan melakukan pembelian ulang dan menjadi pelanggan tetap. Di sini saya juga akan mendengarkan apabila ada saran yang pastinya bersifat membangun untuk mengubah produk menjadi lebih baik. Tidak hanya itu, saya akan melakukan promosi dengan cara personal selling kepada masyarakat dan menjelaskan kelebihan atau manfaat madu trigona ini. Setelah aspek pemasaran, ada analisis SWOT. Analisis SWOT mencakup 4 elemen. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Kekuatan dari budidaya madu trigona ini bahwa madu trigona memiliki kualitas rasa yang unik yang tentunya berbeda dengan madu biasanya. Yang kedua, walaupun harganya cukup mahal, tetapi madu trigona ini memiliki sejuta manfaat dan khasiat yang jauh lebih baik dari madu biasanya. Yang ketiga, produk madu trigona dijual merupakan produk madu asli yang berasal dari lebah trigona tanpa campuran bahan kimia atau bahan pengawet yang bisa membahayakan konsumen. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, di mana kelemahan usaha budidaya madu trigona ini yang pertama, produk yang saya jual atau yang saya budidayakan hanya satu jenis, di mana produk madu yang ditawarkan hanya satu jenis, yaitu madu lebah trigona. Sedangkan banyak pengusaha atau pembudidaya yang menjual madu dengan berbagai jenis. Pastinya madu yang dijual itu lebih beragam. Jika selera konsumen terus berubah, bukan tidak mungkin produk ini akan ditinggalkan dan beralih ke produk yang lebih inovatif. Yang kedua ada persaingan. Dengan adanya banyaknya pesaing yang menjual produk madu yang sama, sehingga hal ini memicu sulitnya dalam bersaing, apalagi pesaing menjual produk yang sama tetapi harganya lebih terjangkau. Oleh karena itu, persaingan akan berpengaruh terhadap perkembangan usaha madu yang saya rintis. Yang ketiga ada peluang atau opportunity. Yang pertama adalah dilihat dari situasi dan kondisi. Melihat situasi dan kondisi di saat masa pandemi ini, masyarakat dituntut untuk lebih menjaga kesehatannya. Oleh sebab itu, di sini terdapat peluang bagi saya untuk membuka usaha budidaya madu kelanceng untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan imun tubuhnya atau meningkatkan daya tahan tubuhnya melalui madu trigona ini. Madu kelanceng ini bisa dijadikan suplemen atau vitamin tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Yang kedua, ada persaingan, di mana melihat kelemahan adanya persaingan yang berpengaruh terhadap perkembangan usaha madu yang saya rintis. Hal ini menjadi peluang saya untuk mengubah strategi pemasaran agar produk yang dijual menjadi produk utama yang banyak diminati oleh konsumen dengan cara mengubah metode promosi yang lebih gencar baik melalui media cetak maupun media elektronik. Tidak hanya itu, peningkatan penjualan secara personal selling juga penting agar konsumen itu lebih percaya bahwa kami menjual produk asli. Yang keempat ada ancaman atau threats, di mana ancaman ini akan berpengaruh terhadap perkembangan usaha kami. Adapun ancaman-ancaman dari usaha budidaya madu trigona ini, yang pertama, banyak pengusaha atau pembudidaya yang melakukan tindakan kriminal dengan cara menambahkan bahan kimia atau pengawet yang bisa membahayakan kesehatan konsumen. Hal ini juga berpengaruh terhadap keselamatan usaha yang saya rintis. Mengapa? Karena tidak menutup kemungkinan bahwa konsumen akan beranggapan semua penjual tidak jujur atau banyak oknum penjual yang merugikan konsumen. Yang kedua, banyaknya hama atau penyakit yang mengakibatkan sedikitnya memproduksi madu. Yang ketiga, ada faktor iklim tidak menentu. Jika iklim tidak sesuai, maka produktivitas lebah madu juga kemungkinan besar akan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Setelah analisis SWOT, selanjutnya ada analisa 4P, di mana mencakup 4 elemen. Yang pertama ada produk. Di sini saya membuka usaha budidaya madu kelanceng. Madu kelanceng ini merupakan madu yang dihasilkan dari lebah spesies trigona, bukan lebah penyengat, sehingga menghasilkan cita rasa yang berbeda dibandingkan madu pada umumnya.
Adapun nama brand dari produk kami adalah Raja Madu Trigona, dengan harapan dari sebuah brand ini agar usaha budidaya madu trigona ini yang saya jalankan atau saya kembangkan menjadi salah satu usaha madu yang aman, terpercaya, dan memiliki kualitas produk yang terjamin dengan keasliannya. Setelah itu, saya berharap Raja Madu ini sulit tersaingi baik di dalam daerah maupun luar daerah. Dengan membuka usaha madu kelanceng ini, saya berharap agar masyarakat lebih memperhatikan kesehatan dan menjadikan madu sebagai suplemen tambahan untuk menjaga daya tahan tubuh atau imun tubuh, mengingat adanya situasi dan kondisi pandemi kali ini sehingga sangat berdampak buruk pada ketahanan kondisi tubuh. Yang kedua, harga atau price. Harga jual dari madu trigona ini disesuaikan dengan harga pesaing dan juga pendapatan masyarakat, di mana ukuran botol 100 ml dengan harga 90.000, ukuran 250 ml dengan harga 125.000, ukuran 500 ml dengan harga 250.000. Walaupun harganya jauh lebih mahal dari madu biasanya, tetapi manfaat dan khasiat dari madu trigona ini jauh lebih baik dari madu biasanya, sehingga kualitas madu sebanding dengan harga madu tersebut. Yang ketiga ada promosi, di mana pada tahap promosi di sini saya menggunakan dua media, yaitu menggunakan media cetak dan juga media elektronik. Sebagai alat promosi, tujuannya agar masyarakat atau konsumen tertarik pada produk yang kita jual. Pada media cetak di sini saya menggunakan brosur yang akan disebarkan ke tempat-tempat ramai, dan juga melalui media elektronik, yaitu menggunakan sosial media seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Di sini pada bulan pertama saya akan memberikan potongan harga atau diskon kepada calon konsumen agar para konsumen tertarik dan melakukan pembelian ulang. Yang keempat ada tempat atau place, di mana tempat yang saya pergunakan dalam membuka usaha madu kelanceng ini yaitu tepatnya di Jalan Pura Dalam, Banjarpasar, Desa Anturan, di lahan saya sendiri. Tempat ini sangat strategis dengan banyak penduduk, akan tetapi juga dekat dengan jalan raya, sehingga sangat mudah diakses oleh kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Selanjutnya ada distribusi, di mana tempat penjualan produk madu trigona ini berada pada tempat yang strategis dengan trafik yang padat dan jumlah populasi orang yang di sekitar tempat juga padat. Dengan tempat yang cukup strategis akan sedikit banyak menimbulkan efek baik signal. Tidak hanya itu, sistem distribusi produk madu ini akan didistribusikan ke warung-warung terdekat di sekitar rumah dan juga ke reseller-reseller yang kami punya, agar cakupan penjualan madu trigona ini lebih luas dan masyarakat atau calon konsumen bisa membeli ke tempat-tempat terdekat yang pastinya dekat dengan lokasi mereka. Selanjutnya ada aspek produksi. Yang pertama, mendeskripsikan produk madu kelanceng. Produk madu kelanceng ini merupakan madu yang dihasilkan dari madu tak bersengat spesies trigona yang bertahan hidup dengan cara menggigit bukan menyengat. Kandungan madu kelanceng atau madu trigona begitu tinggi manfaatnya untuk kesehatan. Manfaat dan khasiat madu kelanceng tidak lepas dari banyak dan tingginya nutrisi atau zat aktif yang ada pada madu kelanceng. Kaya akan kandungan propolis yang menyebabkan salah satu faktor madu kelanceng sangat bermanfaat untuk kesehatan dan terapi penyakit. Sedangkan dari segi kandungan gizinya, madu kelanceng mengandung protein, amino acid, vitamin, mineral, dan flavonoids. Oleh sebab itu, madu kelanceng ini sangat bermanfaat untuk dikonsumsi oleh masyarakat untuk menambah stamina maupun untuk kesehatan. Yang kedua ada jenis madu. Dari semua jenis madu, saya memilih hanya membudidayakan dan menjual satu jenis madu, yaitu madu kelanceng atau trigona. Mengapa? Karena permintaan pasar terhadap madu kelanceng itu sedang kencang-kencangnya. Ini mendorong orang semakin intens membudidayakan dalam sarang buatan. Tidak hanya itu, lebah madu trigona ini kita tidak perlu khawatir akan disengat selama proses budidaya. Kelebihan lainnya, lebah kelanceng trigona ini tidak perlu digembalakan. Hal ini sangat meminimalisir waktu maupun biaya.
Yang ketiga, ada proses ternak budidaya lebah madu trigona. Tahap pertama yang perlu disiapkan adalah bibit dari lebah madu trigona. Langkah selanjutnya setelah bibit telah didapat adalah pembuatan stup. Cara pembuatannya adalah dengan menghaluskan permukaan papan dengan mesin ketam yang dipotong sesuai ukuran, lalu rangkai papan yang sudah dihaluskan dan dipotong menjadi sebuah kotak dan berikan lubang di tengah kotak yang bertujuan untuk tempat lebah masuk dari dalam sarang yang ada dalam log. Setelah pemotongan stup dipasang di atas log yang telah dipotong menggunakan paku atau dengan cara dilem dengan getah trigona itu sendiri. Sebelum ditutup, sebaiknya dilapisi permukaan stup dengan plastik mika agar tutup tidak dilem oleh lebah sehingga mudah untuk dibuka. Untuk pemecahan koloni dilakukan dengan cara pengangkatan telur dengan cara pembersihan terlebih dahulu madu dan propolis atau sarang yang menempel pada sarang telur dan perlu ekstra hati-hati dari sang peternak. Setelah stup telah selesai dibuat dan sudah berisi koloni lebah, selanjutnya peternak harus menyediakan pakan untuk koloni lebah. Pakan yang baik akan membuat lebah trigona menghasilkan madu yang lebih baik pula. Pakan berupa tanaman yang menghasilkan bunga yang memiliki nektar. Jenjang waktu antara penyelesaian stup hingga lebah madu bisa dipanen adalah 2-3 bulan. Alat yang diperlukan untuk memanen madu trigona ini adalah mesin penyedot madu, botol atau jirigen. Cara memanennya adalah dengan cara memasukkan ujung jarum mesin penyedot madu yang sudah dimodifikasi agar bisa menyedot dan langsung masuk dalam botol penyimpanan madu. Yang keempat adalah proses produksi. Dalam memanen madu trigona, yang saya ketahui ada 2 teknik yang sering digunakan oleh para peternak dalam memproduksi, tergantung dari jenis lebah yang diternakkan. Akan tetapi di sini saya mempergunakan teknik modern, yaitu menggunakan alat sedot sebagai media proses produksi. Adapun kelebihan dari menggunakan teknik sedot ini adalah proses panen lebih besar, kualitas madu lebih baik dan bersih, tidak merusak struktur sarang atau propolis sehingga lebih cepat memperbaiki dan mengisi madu kembali, jeda panen lebih dekat. Untuk peralatan yang dipergunakan selama proses produksi adalah yang pertama baju pengaman, bisa menggunakan jaket atau dengan celana panjang, yang kedua sarung tangan karet, yang ketiga alat sedot, yang keempat pisau atau lidik tusuk sate, yang kelima ada botol. Adapun tata cara proses panen produksi madu kelanceng atau madu trigona ini adalah yang pertama pakai baju pengaman seperti jaket serta celana panjang, tidak lupa dengan sarung tangan, karet atau masker untuk keamanan. Yang kedua, siapkan peralatan lainnya seperti alat sedot, botol, dan sebagainya. Yang ketiga, cek koloni yang akan dipanen dengan membuka topping dan plastik. Jika topping penuh dengan kantong-kantong madu, harus segera dimulai panennya. Yang keempat, ada lubangi ujung atas pot madu dengan tusuk lidi atau pisau. Yang kelima, lakukan proses sedot menggunakan alat sedot atau pompa sedot madu sistem vakum. Sisakan sekitar 20% madu untuk cadangan makanan koloni. Yang terakhir yaitu madu hasil panen dimasukkan ke dalam botol. Adapun pengemasan produk yang kelima yaitu tahap pengemasan madu Raja Madu Trigona. Yang pertama yaitu penyaringan madu, kemudian madu yang telah disaring yang bertujuan untuk menghilangkan madu yang mengalami pengendapan agar tidak menurunkan kualitas. Madu yang telah disaring kemudian dimasukkan ke dalam botol. Setelah itu dilakukan penyegelan botol dengan mesin atau bantuan tangan. Beberapa produk diberi segel plastik yang dilekatkan pada tutup menggunakan hot aeration head yang menghembuskan udara panas sehingga segel plastik dapat melekat kuat pada tutup botol. Proses selanjutnya adalah setelah penyegelan adalah pelabelan pada masing-masing botol jenis madu. Proses pelabelan dilakukan dengan cara menempelkan stiker sesuai dengan varian volume. Kemasan saat ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah atau pelindung, melainkan sebagai identitas dan daya tarik bagi sebuah produk. Setelah aspek produksi, ada aspek keuangan. Yang pertama, analisis biaya usaha. Dalam analisis biaya usaha ada biaya tetap.
Biaya tetap pada budidaya madu kelanceng meliputi gaji tenaga kerja, biaya listrik, biaya penyusutan alat, dan perlengkapan, sehingga ditotalkan menjadi 3.048.500. Yang kedua, biaya variabel dalam budidaya madu kelanceng ini meliputi pembelian koloni lebah, obat pembasmi serangga, botol kemasan, dan juga label, sehingga dapat ditotalkan sebesar 1.871.000. Yang ketiga, biaya total, yang merupakan keseluruhan biaya selama kegiatan produksi yang dikeluarkan oleh usaha budidaya Raja Madu Trigona, yaitu merupakan penjumlahan dari biaya tetap dan juga biaya variabel, sehingga dapat ditotalkan menjadi Rp4.919.500. Yang keempat, ada penerimaan perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jual produk yang dihasilkan usaha budidaya lebah madu Trigona, sehingga dapat ditotalkan penerimaan yang didapatkan adalah Rp8.050.000. Sehingga keuntungan dari usaha budidaya madu Trigona, di mana keuntungan adalah selisih antara nilai seluruh penerimaan yang diperoleh dengan semua biaya yang telah dikeluarkan dalam penyelenggaraan kegiatan produksi, yaitu sejak awal sampai dengan akhir proses produksi atau saat diperoleh penerimaan tersebut, sehingga dapat ditotalkan sebesar Rp3.130.500. Nah, yang kedua, dalam analisis kelayakan usaha, revenue cost ratio, yaitu perbandingan antara seluruh penerimaan dan biaya yang dikeluarkan. Perhitungan analisis kelayakan usaha dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, 8.050.000 dibagi dengan 4.919.500, sehingga mendapatkan hasil sebesar 1,64. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa total penerimaan atau revenue adalah sebesar 8.050.000 dan total biaya atau cost adalah sebesar 4.919.500, sehingga mendapat jumlah revenue cost ratio sebesar 1,64. Dapat disimpulkan, hal ini berarti setiap satu yang dikeluarkan akan menghasilkan penerimaan sebesar 1,64. Dengan demikian, pengusaha budidaya lebah madu Trigona dapat dianggap layak dan menguntungkan untuk diusahakan. Setelah aspek keuangan, yang terakhir ada aspek organisasi dan manajemen. Yang pertama, ada resiko hambatan. Selain memiliki peluang usaha ini juga memiliki resiko yang harus dihadapi dan dicari solusinya. Beberapa resiko yang mungkin akan kami hadapi seperti yang pertama, ada persaingan. Seiring perkembangan zaman, semakin banyak para pembisnis yang menggeluti usaha budidaya ini, dikarenakan usaha budidaya madu ini terbilang sangat menguntungkan, apalagi di situasi pandemi saat ini merupakan peluang yang besar dalam membuka usaha, di mana masyarakat akan selalu lebih memperhatikan kesehatan agar tidak rentan terkena virus atau penyakit. Akan tetapi banyak oknum pesaing yang tidak bertanggung jawab yang banyak merugikan masyarakat hanya untuk kepentingan diri sendiri, dengan cara menambah pengawet atau pemanis serta bahan kimia yang bisa membahayakan masyarakat, dan ditambahnya iming-iming harga murah yang membuat masyarakat tergiur. Tidak hanya persaingan, adapun juga pengaruh hama dalam proses produksi, di mana hama adalah organisme hidup yang kehadirannya tidak diinginkan karena dapat menyebabkan kerusakan bahkan kematian pada hewan, yaitu lebah madu Trigona. Dengan adanya hama ini akan berpengaruh terhadap proses produk lebah Trigona, sehingga berdampak pada kegagalan panen yang mengakibatkan kerugian bagi pembudidaya atau peternak. Contoh hama dalam yang merusak proses produksi seperti lalat, ngengat, cicak, tungau, atau laba-laba. Oleh karena itu, peternak atau pembudidaya harus segera mengatasi hal tersebut agar tidak mengalami kegagalan panen, sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Adapun yang kedua, tindakan alternatif. Yang pertama, tindakan kami dalam mengatasi risiko atau hambatan adalah persaingan. Usaha yang kami lakukan untuk menghindari risiko pesaing yaitu akan selalu menjaga kepercayaan konsumen bahwa produk madu yang kami jual merupakan produk madu asli tanpa campuran bahan kimia, pengawet, atau pewarna. Kami akan selalu menjaga kualitas madu Trigona kami secara menarik dengan harga yang terjangkau. Tidak hanya itu, kami akan melakukan promosi produk secara berkesinambungan serta membuat produk dengan tampilan yang menarik.
Selain itu, kami juga menggunakan hak cipta dari produk ini yang dihasilkan jika produk ini sudah berhasil. Yang kedua, tindakan kami dalam mengatasi hama. Usaha yang kami lakukan agar meminimalisir hama yaitu mengidentifikasi jenis hama yang merusak atau mengakibatkan proses produksi gagal. Yang pertama, jenis hama apabila diserang oleh tawon atau hornet, kami akan melakukan pembasmian terhadap semua koloni dengan maksimal. Alternatif lainnya dengan menggunakan perangkat yang diletakkan pada bagian depan sarang lebah madu. Yang kedua, apabila jenis hama yang menyerang sarang lebah madu adalah semut, lakukan pembasmian seperti pemberian oli atau obat semut pada jalan masuk koloni semut, sehingga semut tersebut tidak akan mengganggu sarang lebah madu. Yang ketiga, apabila jenis hama yang menyerang sarang lebah madu adalah tungau, peternak bisa menggunakan akrasida untuk membasmi tungau. Sekian dari presentasi yang saya paparkan. Apabila ada kesalahan kata maupun penggunaan bahasa, mohon permaklumannya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.